mengantuk ini salah satu faktor yang krusial, faktor yang krusial dalam kecelakaan kerja. Nah, ini adalah poin-poin ketika kecapean dalam mengemudi, dianjurkan untuk menepi dan meminum kafein, minuman yang berkafein, dan istirahat selama 20 menit, dan yang terakhir ialah merencanakan pemberhentian perjalanan agar tidak terlalu capek ke depannya. Dan ini adalah penahanan untuk pelumpang atau safety, seperti sabuk pengaman yang efektif. Dan di sini ada statement dari CDC ialah lebih banyak remaja daripada orang dewasa yang meninggal dalam kecelakaan. Dilaporkan tidak terkendali pada saat kecelakaan. Di CDC ini melaporkan banyak remaja yang meninggal akibat tidak menggunakan sabuk pengaman, dalam pengaruh minuman alkohol atau miras, pengemudi yang ugal-ugalan. Jadi banyak remaja yang meninggal daripada orang dewasa. Jadi untuk yang para remaja terutama dianjurkan untuk menjauhi poin-poin tersebut. Ini adalah video untuk safety driving.
Ya, maaf Mbak Epri, sebentar ya. Ini. Mas Anang putus ya? Halo Mbak. Mas Anang? Halo Pak, halo. Sebentar Pak, lagi diadain suaranya dulu ini untuk videonya. Bisa diklik di atas sebenarnya sih Mas, sebentar. Ini kok lambat ya. Yang lain dulu nggak apa-apa Mas? Coba aku share screen ya. Iya, ntar. Ini videonya ada berapa nih? Safety driving, keselamatan berkendara. Tahukah kamu, berdasarkan data WHO tahun 2013, angka kematian global akibat kecelakaan di jalan raya mencapai 1.250.000 jiwa setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 44.000 jiwa kematian per tahun atau sekitar 120 jiwa kematian per hari akibat kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Keselamatan Berkendara. Keselamatan berkendara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pada pasal 48, 57, 58, 77, serta 105 hingga 121. Kecelakaan dapat terjadi akibat adanya bahaya. Berikut merupakan bahaya ketika mengendarai mobil. Tidak memakai sabuk pengaman, mengemudi di atas batas laju kendaraan, kendaraan yang digunakan tidak dirawat dengan baik, pengemudi yang tidak terlatih. Alat pelindung diri yang dapat digunakan ketika mengendarai mobil adalah sabuk pengaman. Mengendarai mobil dengan selamat. Selalu pastikan keadaan mobil baik dan siap digunakan sebelum mengemudi. Selalu cek kaca spion sebelum berangkat. Selalu gunakan sabuk pengaman. Selalu patuhi rambu lalu lintas. Patuhi batas kecepatan minimum dan maksimum. Tidak menggunakan telepon genggam selama mengemudi. Apabila mengantuk, berhentilah untuk beristirahat atau tidur sebelum melanjutkan perjalanan. Jangan mendengarkan musik terlalu kencang di dalam mobil. Pastikan pintu mobil Anda selalu terkunci. Jangan melepaskan pandangan dari jalan. Jangan mengebut ketika berada di tikungan. Pastikan bahwa tubuh Anda dalam kondisi sehat ketika berkendara. Cukup istirahat, tidak dalam kondisi emosi, serta tidak mengkonsumsi obat atau alkohol sebelum berkendara. Jangan memaksakan diri untuk mengemudi apabila merasa lelah atau mengantuk. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Bahaya ketika mengendarai motor antara lain jalanan yang licin, angin kencang,
terjatuh dalam keadaan tidak mengenakan APD, dan mendahului kendaraan yang ada di depan. Alat pelindung diri yang dapat digunakan ketika mengendarai motor: helm, sarung tangan, jaket, celana panjang, dan sepatu boots. Safety tips dalam mengendarai motor: pastikan Anda terlihat oleh pengguna jalan lainnya jika berkendara. Pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Patuhi peraturan di jalan raya. Jangan berkendara dalam keadaan letih atau dalam pengaruh obat-obatan. Gunakan alat pelindung diri ketika mengendarai motor. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kita karena budaya ketiga, budaya kita. Terima kasih. Sekian tentang safety drivernya atau safety driving. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Halo? Bisa dilanjut ke materi housekeeping? Lanjut dulu nggak apa Mas? Ya. Dilanjut ke materi housekeeping. Housekeeping berdasarkan dengan prosedur HSE yang kita punya ialah prosedur HSE poin 27 housekeeping procedure. Ini adalah indeksnya yang berisi apa itu housekeeping, bagaimana housekeeping yang baik membantu, efek housekeeping yang baik, bagaimana housekeeping berhubungan dengan safety, tanda-tanda housekeeping yang buruk, metode meningkatkan housekeeping, menetapkan program housekeeping. Kita lanjut. Yang pertama ialah apa itu housekeeping. Housekeeping yang baik berarti tidak memiliki barang-barang yang tidak perlu dan menyimpan barang-barang yang diperlukan di tempat yang tepat. Dikutip dari sebuah statement ialah a place for everything and everything in its place. Manajemen dan pemeliharaan properti dan peralatan suatu lembaga atau organisasi ialah housekeeping. Mengapa housekeeping yang baik? Housekeeping yang baik ialah terdiri dari indeks quality, safety, productivity, dan clean environment. Jadi apabila kita membuat housekeeping yang baik, itu akan berdampak pula pada kualitasnya, keselamatannya, produktivitasnya, dan clean environment dan environment yang bersih. Ini adalah suatu grafik poin bagaimana housekeeping bekerja dengan baik yang membantu. Ada low inventory mean less cost, menyingkirkan material yang tidak diinginkan. Kenapa kita membutuhkan inventory dari sebuah item adalah sebuah tempat untuk semua tempat. Bagaimana housekeeping membantu ialah peningkatan produktivitas dan moral yang tinggi, waktu pencarian dihilangkan, disiplin dalam departemen, sistem identifikasi di departemen, semua ini dalam satu lingkup, yaitu housekeeping yang membantu. Efek housekeeping yang baik ialah menghilangkan penyebab kecelakaan dan kebakaran, memberikan penggunaan ruang terbaik, menyimpan persediaan bahan seminimal mungkin, membantu mengontrol kerusakan properti, menjamin penampilan tempat kerja yang baik, dan mengurangi jumlah pembersihan. Ini adalah efek housekeeping yang baik. Dilanjut. Housekeeping ialah menjaga keamanan di tempat kerja. Kenapa dibilang menjaga keamanan di tempat kerja? Dikarenakan housekeeping yang baik adalah dasar untuk tempat kerja yang lebih aman. Dan housekeeping yang di organisasi manapun ialah landasan efisien dan pemeliharaan standar operasi. Jika ingin
meningkatkan tingkat keamanan, maka pertama-tama perbaiki housekeeping. Lingkungan kerja yang berantakan berkontribusi pada praktik kerja yang tidak aman. Dengan adanya housekeeping yang lebih aman, maka tempat praktik kerja terikut juga menjadi aman. Insiden-insiden yang tidak diinginkan dan akhirnya tidak terjadi. Kecelakaan kerja pada tempat kerja yang diinginkan tidak jadi karena adanya housekeeping yang baik demi menjaga keamanan di tempat kerja. Tempat kerja yang rapi mengurangi peluang terjadinya kecelakaan, insiden, dan mencegah pemborosan energi. Question, ada pertanyaan bagaimana housekeeping yang baik meningkatkan keselamatan? Jawabannya ialah dengan menghilangkan hazard atau gangguan. Salah satunya ialah dengan menghilangkan penghalang permukaan jalan atau peralatan bergerak seperti takut ada yang tersandung atau adanya kecelakaan kerja. Poin yang kedua dengan menghilangkan bahaya kebakaran atau ledakan. Poin ketiga dengan memberikan contoh yang baik. Poin keempat dengan meningkatkan visabilitas untuk mengidentifikasi bahaya. Yang kelima dengan mengurangi penanganan ulang material dan meminimalkan risiko cedera dari orang memungut untuk mengambil, memindahkan material dan puing. Jika Anda tidak menyimpan atau membuangnya ke tanah atau lantai, Anda tidak perlu mengambilnya. Ini adalah tanda-tanda housekeeping yang buruk yang menimbulkan kecelakaan kerja pada tempat kerja atau insiden. Salah satunya ialah area kerja yang tidak tertata dengan baik, penyimpanan bahan yang tidak rapi atau berbahaya, lantai dan permukaan kerja berdebu dan kotor, barang yang berlebih atau tidak lagi dibutuhkan, alat dan perlengkapan ditinggalkan di area kerja, alih-alih dikembalikan ke tempat penyimpanan yang tepat. Wadah rusak dan bahan rusak, tempat sampah dan wadah yang meluap, tumpahan dan kebocoran. Ini ialah tanda-tanda housekeeping yang buruk. Ini adalah contoh gambar housekeeping yang buruk. Bisa dilihat di sini ada tempat yang orak-arik, tidak tertata dengan rapi. Yang di sini bisa lihat pada gambar yang kiri ada electricity yang buruk, penanganan, pemetaan lokasi yang buruk seperti kabel-kabel tidak tertata rapi, lampu yang habis digunakan yang tidak dibalikan kepada tempatnya. Dalam gambar ini kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi ke depannya seperti kebakaran atau tersandung, tidak efisien lah untuk lingkungan kerja. Di yang kedua kita lihat seperti tidak jauh seperti gambar yang pertama, seperti tidak tertata dengan rapi, tidak dikembalikan kepada tempatnya. Ini menyebabkan housekeeping yang buruk. Kalau dilihat juga tidak enak, tidak meningkatkan efektivitas untuk bekerja. Dengan melihat gini kita juga udah malas untuk bekerja seperti tidak tertata dengan rapi. Makanya housekeeping itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri ini kita harus berkonsolidasi, membantu orang-orang dengan cara dimulai dengan diri sendiri, memulai tertata dengan rapi barang-barangnya, dan membuat orang-orang sadar akan pentingnya housekeeping dengan cara dari diri sendiri. Nah, ini adalah metode meningkatkan housekeeping. Yang pertama, jaga kebersihan area kerja, jaga agar pintu keluar dan masuk tetap bersih. Ini adalah contoh-contoh kecil untuk meningkatkan housekeeping. Jaga agar lantai tetap bersih, kering dan dalam kondisi baik, tumpuk dan simpan barang dengan aman dan tertata rapi pada tempatnya. Simpan semua bahan kerja dalam wadah yang disetujui dan diberi label jelas, hanya di area penyimpanan yang ditentukan. Seperti yang kita punya, ada tempat sampah limbah B3, dan gunakan wadah limbah yang tepat. Nah, ini yang kemarin sempat ada problem seperti tempat sampah limbah B3 yang digunakan sebagai tempat sampah bekas makanan. Nah, itu bad housekeeping ya. Jadi dianjurkan untuk buang sampah pada tempatnya juga. Di situ sudah ada label tempat sampah limbah B3, maka diisi dengan sesuai dengan kebutuhannya.
Jauhkan alat penyiram, alarm kebakaran, dan alat pemadam kebakaran. Bersihkan tumpahan dan kebocoran jenis apapun dengan cepat dan benar. Sesuai dengan proseduralnya, memperbaiki atau melaporkan peralatan yang rusak. Jaga agar sumber pencahayaan tetap bersih dan jernih. Dan yang terakhir, ikuti persyaratan pemeliharaan. Nah, ini ialah contoh good housekeeping. Di gambar yang kiri terdapat bule menata pada tempatnya. Dia memulai housekeeping dengan dirinya sendiri agar orang-orang membawa good behavior untuk orang lain. Mencontohkan agar orang-orang sadar akan pentingnya housekeeping. Yang gambar kanan juga terlihat seperti tertata rapi. Apabila kita ingin menggunakan juga enak karena tertata dengan rapi. Carinya gampang, tidak mengakibatkan kecelakaan kerja. Kalau misalnya selang ditaruh di bawah atau tidak pada tempatnya bisa tersandung atau ada insiden terhadap kecelakaan kerja. Bisa dilihat di sini ialah contoh good housekeeping sesuai dengan tempatnya, material sesuai dengan tempatnya, tertata dengan rapi, jadi enak untuk bekerja. Membangun program housekeeping, ada perencanaan yang hati-hati, jadwal atau kebijakan bersihan, inspeksi yang efektif, dan pengawasan terus-menerus, dan penegakan aturan tata geraha atau housekeeping. Ini ada video tentang housekeeping yang sebentar saya ini dulu. Oke, kita mulai ya untuk video good housekeeping-nya. My lover.
Ini adalah sebuah moto dari Good Housekeeping. This is your home, away from home. Please help keep it clean. Terima kasih. Sekian materi tentang housekeeping dan safety driver-nya. Apabila ada yang miss, boleh ditanyakan. Apabila tidak ada, terima kasih.